berubah jadi batu. Entah hukuman, kutukan ataukah garis tangan yang membawa nasib mereka begini. Sepasang suami istri, bersama seorang anak balita mereka yang berusia sekitar 3 tahun, semuanya berubah jadi batu. Bahkan barang bawaan mereka termasuk sebuah sangkar ayam beserta induk dan anak ayam di dalamnya yang ditenteng sang suami, tak luput menjadi batu. Beginilah awal kejadiannya. Hujan lebat disertai angin kencang, guntur, kilat, petir berlangsung selama 1 minggu. 2 buah unit rumah alang-alang berdiri seadanya di lembah subur itu. Rumah itu berdiri terpisah agak jauh dari sebuah perkampungan kecil di sebelah bukit rimbun dekat lembah. Semulanya rumah itu hanyalah gubuk yang dibangun di lokasi kebun petani di daerah Nusa Tenggara Timur NTT itu. Lama-kelamaan gubuk itu menjadi rumah sederhana yang sangat betah dihuni keluarga petani yang rajin bekerja tersebut. Tepatnya di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Timur. Bayi yang terus menangis kedinginan disertai lapar, membuat ibunya terus memeluk erat penuh kasih ketulusan sambil memberi air susu sumber pengharapan buat si buah hati. Sang suami sibuk mengikat beberapa kerangka rumah yang nyaris roboh akibat dihajar angin kencang yang belum berhenti. Beberapa kali sang istri meminta suami tercinta meminta api di rumah tetangga karena sejak siang hingga sore itu, tungku api mereka sudah terpadam sepi setelah mereka selesai membakar jagung tua beberapa jam lalu untuk makan siang. Suami yang khawatir rumahnya tertiup angin tak hiraukan permintaan istri yang berparas cantik menawan. Solusi terakhir, sang istri memanggil si Sepang. Si Sepang pun nongol. Lalu sang istri memanggil tetangga sebelah rumah dan tetangga segera menyahut. Istri berambut panjang itu meminta tetangganya agar memanggil si Sepang ke rumah mereka. Si Sepang yang taat dan berdisiplin itu akhirnya tiba juga di rumah tetangga setelah dipanggil. Tetangga yang baik hati langsung mengambil sepotong kayu bakar yang arangnya sedang membara, lalu diikat pada ekor si Sepang. Si Sepang adalah seekor anjing jantan putih bersih yang sangat keren. Kini sebatang kayu pendek berarang telah diikat pada ekornya. Sang tetangga mengusir pelan si Sepang sambil mengarah ke rumah pemiliknya untuk membawakan bara api itu. Si Sepang pun segera berlari lincah. Sebelum tiba di rumah pemiliknya, dia keburuan dilihat oleh beberapa orang warga kampung yang baru pulang dari kebun di sekitar lembah itu. Sontak saja beberapa orang itu mengeluarkan suara kaget setengah berteriak. Si Sepang mungkin malu atau ikut kaget, sehingga dia malah terus berlari tunggang langgang tak karuan tanpa arah dan malah nyasar di perkampungan kecil. Semua warga kampung makin kaget. Namun banyak juga yang merasa lucu sampai tertawa terbahak-bahak hingga tertidur lemah di lantai tanah pada rumah mereka masing-masing. Saat bersamaan, kabut hitam langsung menyelimuti kampung itu disertai halilintar. Petir makin memekikan telinga dan hujan pun semakin menggila. Dari puncak bukit sedikit demi sedikit butiran tanah berlumpur mulai terguling ke arah kampung. Makin lama makin banyak dan terjadilah longsor yang dahsyat. Genangan air pun makin meluas dan akhirnya menutupi kampung itu. Hanya seketika, semua warga menjadi kaku dan melayang-layang tergenang banjir. Mereka sudah menjadi mayat. Ada yang tertimbun tanah longsor dan pepohonan yang tumbang. Namun ada juga yang tak berdaya diserbu arus air yang mendadak menjadi kolam. Kecuali satu keluarga yang tadi memberikan bara api. Mereka berlari meluputkan diri. Mereka terdiri dari sepasang suami istri dan bayi. Si istri menggendong bayinya serta membawa kantungan dekil berisi beberapa tongkil jagung. Dia berlari di depan. Si suami berlari mengikuti dari belakang dengan membawa sangkar ayam berisi induk dan anak ayam. Berlari dan terus berlari hingga berjarak belasan kilometer. Tibalah mereka pada sebuah puncak bukit kecil bernama Golomboa. Napas sudah ngos-ngosan. Seluruh tubuh berkeringat liar dicampur air hujan yang semakin lebat. Sejenak mereka berhenti di bawah rindangan pohon beringin rimbun. Suasana sangat gelap menakutkan, sudah malam. Namun demi menyelamatkan diri dan keluarga dari amukan alam, rasa takut mampu mereka tahan. Tragis dan menyedihkan memang. Mereka bertahan di tempat itu hingga pagi menjelang bagai menyapa ratapan mereka. Walau masih gerimis namun sudah agak terang. Dengan terbata-bata, suami istri yang setia setengah mati itu mencoba berkata-kata sambil mencari tahu arah keberadaan kampung mereka. Sang buah hati yang dibungkus dengan beberapa lembar kulit pohon sangat lunglai lemas.
Bola mata sang suami istri terus mencari di manakah letak kampungnya yang telah mereka tinggalkan. Mereka berhasil melihat kampung mereka dan menoleh ke arah itu. Pada saat itu juga mereka langsung berubah jadi batu. Itulah cerita tentang terjadinya Watu Ata di Flores Manggarai. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa beri komentar atau tanggapan kalian tentang video ini dan bagikan konten ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe.